Salam sukses dan luar biasa. Kita akan menjadi peneliti-peneliti hebat dan luar biasa. Sebagai calon guru dan dosen di abad 21, tentu kita harus selalu memiliki pemikiran yang terbuka untuk senantiasa menguasai berbagai inovasi pembelajaran. Tetapi tidak lepas dari itu harus kita miliki keterampilan dalam bidang penelitian pendidikan. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan bahas tentang memahami sebuah penelitian. Yang pertama, kita harus memiliki modal dasar rasa ingin tahu. Nah, kawan-kawan para mahasiswa yang hebat dan luar biasa, di era revolusi industri 4.0 ini, tentu sebagai calon guru dan dosen, kita perlu memahami betul bagaimana sosok guru dan dosen di abad 21 itu harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mengapa demikian? Karena ada beberapa aspek yang harus kita pahami bahwa sosok guru, sosok dosen dalam proses pembelajaran itu tidak lepas dari aspek-aspek di dalam kelas dan luar kelas. Oleh karena itu perlu memahami betul bagaimana kita sebagai sosok guru dan dosen abad 21 kita menguasai bagaimana melakukan proses penelitian. Nah, yang pertama, kenapa saya katakan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi? Aspek paling tinggi sebagai seorang calon peneliti adalah memiliki rasa keingintahuan. Mengapa demikian? Karena ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita mengupayakan proses yang kita lakukan nanti dapat diketahui dengan fakta dan data empirik. Yang kedua, kalau kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, tentu kita akan bisa melihat aneka fenomena, gejala, dan juga kondisi yang ada di lapangan. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa faktor penyebabnya? Apa maknanya? Apa fungsinya? Dan ini sebagai calon guru dan dosen bahasa Indonesia harus memahami hal tersebut. Mengapa demikian? Karena ini menjadi hal penting untuk kita semua bagaimana kita bisa memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada. Sekarang ini di era digital kita bisa memanfaatkan aneka materi, aneka fasilitas yang ada di digital.id, perpusnas.go.id, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang lain untuk bisa menjadi bahan literasi dengan ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Mengapa saya katakan bagaimana kita sebagai seorang peneliti harus bisa memetakan dan memahami bagaimana sebuah penelitian itu dipahami oleh seorang siswa. Sebagai contoh begini, kalau Mas Budi mengatakan bahwa si Marvan itu baik hati, tentu ada sebabnya. Tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi sampai Mas Budi mengatakan bahwa Mas Marvan itu baik hati. Nah, yang kedua, kalau kita lihat berbagai aspek dalam benak kita, dalam pikiran kita, kita tidak bisa hanya membayangkan, tetapi harus ada bukti, harus ada fakta dan data empirik yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu bisa dalam bentuk data, bisa dalam bentuk sumber data yang nantinya bisa dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dan ini tentu harus diperhatikan betul bagaimana fasilitasi kita dalam proses meneliti itu bisa dipahami betul sebagai seorang sosok guru dan dosen. Para mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, kalau kita berbicara masalah rasa keingintahuan, itu tentu masing-masing dari kalian sudah pernah merasakan bagaimana rasa ingin tahu yang tinggi untuk bisa diperoleh dalam sebuah proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana rasa ingin tahu kalian ketika mendengarkan sebuah berita lalu dicari kebenarannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana Anda ketika diberitahu sebuah fenomena tapi Anda tidak tahu sendiri, hanya mendapatkan berita, mendapatkan informasi lalu Anda mencari kebenarannya. Mungkin yang paling update informasi saat ini tentang virus corona. Ini menjadi salah satu hal penting rasa keingintahuan kita sebagai peneliti, apa sebenarnya faktor-faktor atau penyebab terjadinya virus itu. Apakah ini menjadi salah satu hal ilmiah yang bisa dikaji, yang bisa diteliti? Tentu itu sangat menarik. Tetapi kita fokus karena kita belajar tentang dasar-dasar penelitian pendidikan. Tentu kita harus memahami betul bagaimana aspek-aspek dalam bidang pendidikan. Tentu kita memahami betul bagaimana sosok gurunya. Yang kedua, sosok materinya. Aspek yang ketiga adalah strategi pembelajarannya.
tentang kurikulumnya, kemudian proses pembelajarannya, kemudian juga proses penilaiannya, dan juga bagaimana kita mengubah mindset sosok guru dan dosen di abad 21 ini. Nah, para mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, tentu kalau tadi saya katakan ketika kita ingin belajar penelitian, tentu kita harus bisa memetakan bagaimana kita bisa memahami apa itu penelitian, lalu bagaimana jenis penelitian, lalu objek penelitian, lalu bagaimana proses meneliti, dan akhirnya bagaimana hasil penelitian itu. Nah, sekarang kita bisa lihat yang pertama, sebenarnya apa yang harus kita pahami tentang penelitian. Terkait dengan penelitian, kita harus paham betul bahwa untuk meneliti itu adalah memiliki sebuah perencanaan untuk mengetahui sebuah permasalahan yang dikaji dengan pisau, yang dikaji dengan teori, kemudian dianalisis, lalu dirumuskan analisis itu menjadi sebuah laporan dan hasilnya bisa dilaporkan, dan untuk menjawab permasalahan yang kita kaji dalam penelitian. Nah, terkait dengan hal tersebut tentu kita harus bisa memahami betul apa objek penelitian yang akan kita kaji, apa objek penelitian yang kita teliti. Nah, misalnya Mas Marvan, saya mau tanya, Mas Marvan pernah melakukan penelitian? Oh ya, tentu kalau itu sudah pernah dilakukan terkait dengan mungkin materi PTK ataupun mungkin penelitian tindakan kelas, kemudian juga mungkin materi-materi kebahasaan yang lain, materi sastra, materi bahasa, itu semua bisa kita lihat dalam berbagai dimensi. Sebagai contoh begini saja, mengapa karakteristik pemakaian bahasa masyarakat di Jawa Tengah, khususnya Solo, Jogja, dengan yang ada di Kebumen, Aceh, Kebumen, Cilacap, Banyumas itu berbeda. Ini masing-masing punya karakteristik. Oleh karena itu perlu dipahami bagaimana kita bisa memahami semua aspek kebahasaan itu menjadi dasar penelitian kita tentang pendidikan. Nah, dan yang kedua, ketika kita sudah memahami tentang penelitian, tentu kita juga akan melihat objek penelitian kita. Objek penelitian kita di mana? Apakah objek penelitian kita di sekolah? Bisa gurunya dalam proses pembelajaran, bisa siswanya, bisa kurikulumnya, bisa administrasi pembelajarannya, bisa proses penilaiannya, bisa macam-macam. Atau bisa juga bagaimana kita lihat daya pragmatik interaksi antara guru dan siswa atau dosen dengan mahasiswa. Itu semua bisa menjadi bahan kajian, bisa menjadi bahan penelitian yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana penelitian-penelitian ini kita petakan. Nah, kemudian kalau itu sudah kita petakan, tentu kita pahami aspek-aspek penelitiannya, lalu kita bedakan apakah penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Nah, kalau penelitian kita tentang pendidikan rata-rata penelitian kualitatif, tetapi juga ada penelitian kuantitatif yang bergantung apa yang akan kita teliti dan kita gunakan dalam proses penelitian itu. Nah, para mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, tentu kita harus bisa memahami bahwa aspek-aspek dalam proses meneliti itu akan sangat berkaitan dengan objek penelitian yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Kalau di luar sekolah kita bisa melihat penggunaan bahasa di pasar, penggunaan bahasa para pedagang, penggunaan bahasa para kru bis, kemudian bahasa-bahasa yang digunakan di iklan radio, iklan televisi, kemudian juga pembawa berita, itu semua menjadi objek kajian penelitian kita. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita kaji dalam proses penelitian, dan ini menjadi bagian penting. Kita sebagai calon guru, calon dosen tentu harus bisa memiliki banyak pemahaman terkait dengan aneka penelitian, aneka bahasan yang terkait dengan pendidikan. Tetapi saat ini mari kita fokuskan bahwa kita bisa memahami dulu tentang aspek-aspek penelitian itu apa. Terkait dengan proses nanti berkembangnya kita menulis proposal penelitian itu mudah, tetapi apa yang harus dilakukan sebagai sosok guru, sosok dosen untuk meneliti? Tentu ada rasa ingin tahu, tentu ada masalahnya. Masalahnya apa? Ini harus kita kaji, ini harus kita cari, bahwa permasalahan inilah yang nanti akan menjadi hal pokok. Apakah permasalahan dalam pembelajaran? Apakah permasalahan terkait dengan mengkritisi materi pembelajarannya? Apakah kurikulumnya? Apakah gurunya, apakah dosennya, apakah interaksi guru dan siswa, interaksi siswa dengan siswa, interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, atau interaksi dosen dengan dosen. Itu semua harus kita petakan. Sehingga kalau itu sudah kita temukan permasalahannya, sebagai contoh misalnya begini. Sebagai contoh
bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter yang ada dalam karya sastra. Itu akan ketemu nanti masalahnya. Nah, nanti kita akan ambil sumber datanya dari novel-novel, kemudian kumpulan cerpen ataupun yang lain. Lalu yang kedua bisa juga bagaimana karakteristik pemakaian bahasa dalam wacana iklan di media cetak. Nah, itu akan nampak juga. Nah, oleh karena itu perlu kita pahami betul bagaimana proses pembahasan penelitian kita yang nantinya bisa bermanfaat dan berdampak untuk peningkatan kualitas pendidikan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, teman-teman, para mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, mari kita senantiasa meningkatkan budaya berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Khususnya Mas Arfus, Mas Marvan, Mas Budi, dan juga kawan-kawan semua, ayo kita tingkatkan, kita latih budaya membaca kita melalui jajet kita bisa di perpusnas.go.id disediakan sumber literasi, di digital.id disediakan sumber literasi, di webnya kemendikbud.go.id disediakan sumber literasi. Dimanapun sekarang tidak kesulitan kita untuk mencari referensi itu. Oleh karena itu, ingat pesan Pak Harvan dalam novelnya Laskar Pelangi, kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Dan ingat pesan Bapak bahwa membacalah untuk menulis dan menulislah untuk baca umat sepanjang hayat. Sehingga proses pembelajaran kalian dimanapun, kapanpun berada, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga kalian akan tetap menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu bersinar menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Selamat belajar, selamat berkarya untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Salam literasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia.